Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kembali lagi bersama saya Suwarna Rahmat Putra dan saya Yohanus Mir dalam program Kampungku. Kampungku hadir untuk mengobati rasa kerinduan pemirsa yang ada di rumah tentang suasana kampung ataupun keindahan alam ataupun tempat wisata, Yohan. Bahkan hingga kebudayaan yang ada di kampung yang jarang sekali terekspos. Nantinya akan kita bahas tuntas selama 60 menit ke depan, Yohan. Iya, betul sekali. Dan juga untuk para pemirsa di rumah, diingatkan yang ingin kampungnya diekspos bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Baik. Yohan, apa kabarnya, Yohan? Alhamdulillah sehat. Kamu sendiri apa kabarnya, Suwarna? Agak kurang sehat, Waduh, Yohan. kenapa tuh? Tapi saya sudah di swab loh, sudah di swab. Tenang, Ya, tenang tenang saja. Tapi memang karena dalam minggu-minggu ini aktivitas lagi banyak-banyaknya, jadi butuh asupan yang lebih dari makan sehari-hari gitu, Yohan. Iya, betul sekali. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, selain makanan yang sehat, kita juga membutuhkan vitamin C sebagai peningkat imunitas tubuh. Betul sekali, Yohan. Tapi kendalanya adalah saya tuh ragu untuk membeli vitamin kemasan karena takut dengan campuran kimia dan lain-lainnya. Iya, yang tadinya kita pengen sehat malah membahayakan diri sendiri. Itu takutnya, iya. Nah, kalau begitu, Yohan merekomendasikan untuk Suwarna salah satu vitamin yang dihasilkan dari salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Dari kabupaten mana sih, Yohan? Penasaran ya? Penasaran sekali dong. Pemirsa dulu juga pasti penasaran, langsung aja ini dia liputannya. Inilah hamparan kebun buah lemon di Desa Midar atau dikenal dengan Kampung Lemon, Kabupaten Muara Enim. Pohon yang berbuah sepanjang tahun ini dapat dipanen dalam waktu 21 hari. Kita hari ini nak metek lagi, uleh lah di pesanan deh. Nah, kalau ini uleh kan itu nak laju diproduksi, bukan nak dikirim, ngambillah yang kuning be. Yang kuning. Ini kan lah minggu depan pacak lagi. Ayo. Petani harus memilih buah yang dipetik sudah berwarna kuning agar kandungan airnya lebih banyak dan baik untuk diambil sarinya. Sudah sejak 2,5 tahun terakhir, buah lemon di Desa Midar ini diproduksi menjadi minuman praktis. Buah yang telah dipetik dari kebun dibawa ke tempat pengolahan dan mulai diproses. Iya, Bu, karena rencananya ini akan langsung kita produksi karena alhamdulillah ada pesanan sedikit dari Cirebon. Potensi lemon dengan jenis Montaji Agri Horti yang sangat tinggi di Muara Enim telah mendorong Pak Azari yang sejak tahun 2015 menjadi petani lemon merintis produksi minuman sari lemon ini. Apalagi dari hasil uji lab, kandungan vitamin C lemon Desa Midar sangat tinggi, yaitu 167 mg per 1000 ml. Adanya lemon yang kita olah ini berarti ada satu jaminan bahwa produk buah yang mereka hasilkan itu akan bisa kita beli. Kemudian kita karena di sini juga membentuk kelompok tani, nanti buahnya itu kita beli dengan harga minimal pada saat harga itu jatuh. Jadi semuanya kita saling jaga. Dusun Lemon ini adalah berpikiran bahwa ini adalah satu kegiatan kemasyarakatan yang basisnya dari masyarakat berupaya sebanyak bermanfaat buat orang banyak. Manusia itu sangat membutuhkan vitamin C dan vitamin C itu dibutuhkan seumur hidup. Berarti harusnya buah ini dibutuhkan seumur hidup. Istilahnya bisa kita prospekkan ini sebagai bisnis yang gak ada matinya. Proses pengolahan sari lemon dimulai dari sini. Buah lemon yang telah dipetik, dicuci dan dibersihkan dengan sabun hingga tidak ada kotoran yang melekat. Lebih cepat dari cabai kan. Setelah benar-benar bersih, buah dianginkan dan siap untuk diperas. Mesin pemeras dengan kapasitas 200 kg buah lemon ini mempercepat produksi minuman lemon.
Di saat pandemi, produksi berdasarkan pesanan yang saat ini rata-rata mencapai 2.000 botol per bulan. Buah yang telah diperas disaring kemudian dimasukkan ke mesin pet dengan daya 35.000 volt untuk melemahkan mikroba dan spora sehingga minuman sari lemon yang tanpa bahan pengawet ini dihasilkan aman dan higienis. Saudara, ini adalah hasil akhir dari pembuatan minuman sari lemon yang memiliki kandungan vitamin C tinggi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan atau imunitas tubuh, sangat penting bagi masa pandemi seperti sekarang ini. Produk ini telah dipasarkan hingga ke seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Tentu saja hal ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga, khususnya di Desa Midar, Kabupaten Muara Enim. Produksi minuman sari lemon ini memberikan alternatif pendapatan bagi petani selain dari hasil kebun. Tentu saja potensi ini dapat menjadi motivasi bagi desa dan kampung lainnya untuk kreatif dan berinovasi. Oke Yohan, kayaknya setelah lihat liputan tadi dan saya sih yakin itu 100% alami tanpa bahan pengawet. Saya harus nyetok ini di rumah Yohan. Iya, dan nanti kalau misalnya udah lumayan sehat, suara nyetok juga di rumah untuk disajikan pakai madu, es, terus teh, jadinya luar es biasa lemon tea enak, ya. enak sekali Yohan kayaknya. Jadi nggak sabar, langsung ke Muara Enim aja tuh abis ini kita. Pulang ini langsung ya. Oke, selanjutnya ada apa Yohan? Nah, sebelumnya aku punya tebak-tebakan untuk Apa ini? Suwarna. Jadi kita akan membahas salah satu daerah yang ada di Sumatera Selatan pastinya. Baik. Ini terkenal akan kopinya, terus juga tehnya, udaranya yang sejuk, dan kayaknya udah kebayang, apalagi wanita-wanitanya yang cantik. Oke, tahu saya, Pagar Alam. Iya, betul sekali. Nah, jadi di kota Pagar Alam ini, seperti yang tadi Yohan katakan bahwa terkenal akan kopinya. Iya, memang benar sekali Yohan. Kopi Pagar Alam itu sudah terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan sampai ke mancanegara sekalipun. Nah, jadi kalau kita membahas kopi Pagar Alam memang tidak akan heran gitu betapa enaknya kopi Pagar Alam ini Yohan ya. Mungkin sudah penasaran, saya pun juga penasaran. Mari saja kita langsung saksikan cuplikannya ataupun liputannya berikut ini. Kota Pagar Alam menawarkan berbagai macam keindahan alam dan berada di ketinggian 300 sampai 1.100 meter di atas permukaan laut. Perkebunan kopi rakyat terbesar di seluruh kota Pagar Alam. Bahkan warga Basema rata-rata memiliki kebun kopi. Maka tidak heran kalau sebutan kopi Basema sudah sangat populer. Sali Payak Joko yang berada di Kelurahan Joko, Kota Pagar Alam, salah satu penghasil kopi terkenal. Untuk menuju kampung ini harus menempuh sekitar 45 menit dari pusat kota Pagar Alam. Di kampung ini hampir seluruh warga berkebun kopi secara turun-menurun. Biasanya petani kopi mulai memetik kopi sambil menunggu daun kopi mengering dari embun pagi. Meski dalam satu kuntum biji kopi belum semua berwarna merah,
Para petani ini akan memetik kopi berwarna merah saja, karena menandakan kopi sudah tua dan hasil serta kualitas kopi akan lebih baik. Selama ini kami melakukan petir hijau kan, pelangi namanya kan. Nanti kami sekarang ini kami berubah memproduksi petir merah. Supaya kopi kita kualitasnya lebih tinggi, harganya jauh lebih tinggi daripada petir hijau. Hasil kopi yang sudah dipetik akan diproses dan diolah, mulai dari menjemur. Penjemuran kopi kebanyakan dilakukan kaum ibu ini secara rutin. Tentunya biji kopi yang dijemur harus dibolak-balik agar kopi cepat kering secara merata. Biji kopi yang telah benar-benar kering akan diolah menjadi bubuk. Ada 2 pilihan dalam proses pengolahannya. Tentunya menggunakan alat modern ataupun secara tradisional dengan menggunakan tumbuk lesung seperti yang dilakukan para petani di desa ini. Kopi yang sudah diolah menjadi bubuk siap dipasarkan. Inilah bentuk kepuasan dari para petani. Hasil kebun kopi mereka dapat dinikmati. Kopi pagar alam ini tidak saja terkenal di Sumatera Selatan, bahkan sudah diakui penikmat kopi di mancanegara, terutama kopi jenis Arabica dan Robusta. Ada yang dinamakan CO2, nah itu dari kita. Iya, Yohan, melihat kondisi pembuatan kopi tadi memang semakin membuat kita kangen akan kampung halaman. Iya. betul Apalagi sekali. Yohan asalnya dari Pagar Dari Alam Pagar ya. Alam. Dari Pagar Alam. Gimana Yohan ngelihat kondisi tadi? Suasana yang asri, udara yang sejuk, Iya. sejauh mata memandang ijo-ijo semua. Betul. Apalagi kalau memandang suasana kota Pagar Alam itu enak banget kalau ditemani dengan kopi. Secangkir kopi di sore Iya. hari itu memang paling bener deh. Betul. Selain kopi ditemenin sama apa lagi nih? Sama pisang goreng deh kayaknya. Itu udah lumrah Udah ya. Apa nih topnya. yang agak berbeda nih? Oh, yang agak berbeda. Iya. Ditemenin sama orang yang tersayang. Aduh, kita nggak bahas itu kayaknya ya. Kita bahas kali ini makannya. ngasih ide ke Iya. teman-teman ataupun pemirsa di rumah, kalau mau temen kopi ataupun buat buah tangan yang dari Palembang ataupun Sumatera Selatan, boleh cobain Pia Sriwijaya. Pia Sriwijaya. Bukannya Pia cuma ada di Bali dan di Jogja? Iya, di Jogja kan? Ya, penasaran ya? Pemirsa juga penasaran? Kita saksikan liputannya, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Kampungku. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Kampungku. Dan terakhir tadi kita ngomongin Pia. Iya. Mungkin pemirsa di rumah masih kebingungan ini. Kok ada Pia di Palembang? Iya, karena kan Palembang selama itu ini pempek. pempek, tewan. Tewan model, Laksanburgo dan Iya, lain-lain banyak lainnya. pokoknya. Baru Tapi kenapa pertama ada kali Pia? ya. Kenapa ada Pia, Yohan, di Palembang? Kenapa ya? Yon juga bingung nih Suwarna. Bingung ya? Iya. Iya, jadi memang dalam tahap mengembangkan proses UMKM juga salah satunya, Yohan, yang ada di kota Palembang, ada Pia Sriwijaya namanya. Iya, dan juga Pia Sriwijaya ini sama seperti Pia yang berasal dari kota lainnya yang berisikan kacang ijo dan Ya. juga nanas. Dan berhubung juga Sumatera Selatan mempunyai daerah yang menjadi penghasil
nanas terbesar juga di Iya, Indonesia. di Prabu Muli. Di Prabu Muli memang penghasil nanas terbesar, dan juga untuk menggait millennials juga, mereka juga mengisikan pia ini dengan beragam isian seperti Varian, coklat ya. dan keju. Mungkin kesukaan Yohan ya, yang manis-manis. Dan untuk itu mari kita saksikan langsung liputannya berikut ini. Saudara, saat ini saya berada di Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, tepatnya di Lorong Amilin, RT 4 RW 2. Di sini terdapat potensi UMKM yang cukup menjanjikan dan potensial untuk dipromosikan, yakni terdapat pelaku UMKM Kue Pia Sriwijaya, yang konon kabarnya Kue Pia Sriwijaya ini tidak kalah rasanya dengan pia legong atau pia yang ada di Yogyakarta. Anda pasti penasaran seperti apa produksinya, seperti apa kemasannya, dan bagaimana promosinya sudah dikenal oleh warga Kota Palembang. Ikuti saya dalam Kampungku. Jika selama ini kita mengenal pia legong Bali ataupun pia-pia dari Yogyakarta sebagai salah satu produksi UMKM kuliner yang sudah memiliki branding tersendiri, maka sebagai warga Sumsel kita patut berbangga dengan UMKM lokal yang kini tengah merintis kue pia Sriwijaya khas Palembang dengan menggunakan bahan-bahan lokal asli hasil alam Sumsel, dan rasanya tak kalah dengan pia legong Bali. Bahan-bahan yang digunakan seperti pia isian nanas menggunakan bahan nanas asli dari Kota Prabu Muli. Pia kacang hijau dengan isian kacang hijau dari hasil bumi Muara II. Dan pia rasa gulopuan kuliner dingin warga Kota Palembang. Lalu dikombinasikan dengan rasa-rasa kekinian untuk merebut pangsa pasar milenial, yaitu coklat lumer dan keju. Menurut pelaku UMKM pelopor pia Sriwijaya, Bobi Aryadi, kue pia sendiri berasal dari negeri Tiongkok atau China yang aslinya bernama Touluk Pia, yang berarti kue pia kacang hijau. Di Indonesia, kue pia mulai beralkulturasi dengan budaya Jawa, bahkan menjadi makanan khas Yogyakarta. Tetapi di Kota Palembang pun kue pia telah lama ada dan menjadi salah satu kuliner bingen dengan rasanya yang khas, namun belum terangkat dan terpromosi secara optimal. Sehingga Bobi dan istrinya kemudian dengan berani mengangkat kembali dan mempromosikan pia Sriwijaya. Menariknya lagi, ia dapat mengangkat perekonomian bukan saja untuk keluarga, tetapi untuk warga sekitar kampungnya, karena melibatkan sebagian besar ibu-ibu rumah tangga di kawasan ini. Zaman sekarang kan pakai sosmed ya, jadi mereka suka endorse gitu kan, bantu kita gitu kan, tanpa kita minta, nanti dia kita kasih posting gitu kan, wah ini katanya enak ini kue ini segala macam gitu kan, bantu kita gitu kan. Bahkan ada konsumen bilang dia dulu ngefan dan selalu belanja ke Bali khusus cuma beli pia legong doang. Katanya sekarang nggak perlu lagi jauh-jauh katanya, karena di Palembang sudah ada. Melihat potensi ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Seberang Ulu 2, Gamawemi, mengaku produksi pia Sriwijaya ini sudah mulai dikenalkan ke masyarakat. Bahkan sudah dikemas sebaik mungkin untuk dijadikan buah tangan bagi para wisatawan dan didistribusikan ke Bandara Internasional SMB 2 Palembang. Rasanya pun tidak kalah bersaing dengan pia-pia yang sudah memiliki branding ternama. Kebetulan kemarin waktu saya paparan di PKK Kota Palembang, Ibu Wali Kota kita, Ibu Eselviana Harnojoyo juga sangat mendukung dan sebenarnya setengah kaget ya. Ternyata di Kota Palembang ada pia seperti ini. Dan kita tidak malu ya untuk menyandingkan pia Sriwijaya ini dengan pia yang sudah terkenal yang lainnya seperti pia yang di Jogja sama yang di Bali.
Bagi para pecinta pia, tidak ada salahnya jika mencoba pia Sriwijaya yang diproduksi oleh pelaku UMKM lokal di Lorong Alimin, RT 4, RW 2, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Ya pemirsa, itu tadi liputan dari Pia Sriwijaya yang juga bisa menjadi oleh-oleh untuk masyarakat yang berkunjung di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Iya, bisa jadi alternatif, kita tidak hanya membawa pempek berarti pulang dari Palembang ini, tapi juga bisa membawa Pia Sriwijaya. Iya, dan untuk para pemirsa yang ingin membeli Pia Sriwijaya bisa langsung ke Kelurahan Tangga Takat. Iya. Nah, Yohan, selanjutnya saya pengen membahas masa depan nih bareng Yohan. Aduh, agak berat ya bahasannya hari ini ya. Kalau membicarakan soal dream wedding, apalagi ini bulan Syawal, bulannya orang pada Untuk nikah. menikah ya. Dream wedding Yohan itu seperti apa sih, Yohan? Kalau aku pribadi pengen banget kalau menikah itu karena Yohan aslinya orang Palembang, jadi pengen pakai adat Palembang dong. Emang apa yang menariknya dari adat Palembang? Kan kita udah modern loh, udah yang gaun mewah gitu. Iya, karena yang menjadi khasnya itu adalah suntingnya yang mewah, dan juga kalau wedding kita itu di malam hari, kalau kena lampu, aduh kebayang gak tuh mewahnya gimana? Iya sih, memang pasti kelihatan cantik sekali, apalagi Yohan yang pakai. Aduh. Tapi Yohan tahu nggak sih lokasi pembuatannya ada di mana? Tahu dong. Ada di mana? Jadi di Desa Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, para masyarakat yang ingin membeli aisan ataupun sunting dan penganggon khas dari Kota Palembang bisa langsung pergi ke sana. Iya. Selain harganya yang bervariasi dan juga karena di situ menjadi distributor, Iya. harganya itu juga pasti lebih murah dibanding pasaran. Iya, karena kita juga akan melihat prosesi pembuatan langsungnya, Yohan. Iya, Ya. itu yang paling menarik dari daerah Tanjung Batu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, Yohan. Mari kita saksikan liputannya berikut ini. Semuanya, saat ini saya sudah berada di depan pintu tol Indralaya. Saya akan menuju salah satu desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, di mana desa ini terkenal dengan usaha mikro kecil menengah yang memproduksi kerajinan hiasan pengantin atau yang biasa disebut dengan penganggon. Penasaran di mana desanya? Yuk ikutin perjalanan saya. Menempuh perjalanan kurang lebih 90 menit, saya sudah sampai di lokasi UMKM milik Ibu Rusdiana atau yang sering orang sebut dengan Duk Penganggon, yang berada di Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan saya sudah tidak sabar lagi gimana sih proses pembuatan aksesoris pengantin atau yang sering disebut penganggon. Yuk! Salam Bang. Perkenalkan saya Bangki. Saya penasaran sekali gimana sih proses pembuatan penganggon atau perhiasan pengantin ini, mulai dari proses awal sampai siap pakai. Oh ya silakan Mbak, lihat Mbak.
Pernikahan adalah momen sakral bagi sang pengantin. Mengenakan pakaian adat khas Palembang dengan ragam aksesoris yang mengandung makna serta filosofi. Pakaian adat peninggalan Kerajaan Sriwijaya ini melambangkan kebesaran serta keanggunan. Namun, seiring perkembangan waktu, modernisasi pakaian adat mengalami inovasi. Dan setidaknya, ini dapat menginspirasi para pengrajin penganggon di Sumatera Selatan untuk selalu berkarya serta berinovasi. Baik, itu tadi Yon, kita sudah melihat proses pembuatan dari para pengrajin penganggon. Nah, saya ada ide sebenarnya Yon, bahkan ini sebenarnya bisa jadi kayak di daerah Jawa, di mana orang datang untuk melihat proses pembuatan batik, di sini untuk melihat proses pembuatan alat-alat sunting dan lain-lainnya tadi. Benar nggak Yon? Iya, jadi ketika masyarakat berkunjung ke Sumatera Selatan bukan hanya berkunjung ke Kota Palembang untuk melihat makanannya saja ya, tetapi juga bisa berkunjung ke kabupaten-kabupaten yang salah satunya seperti di Kabupaten Ogan Ilir, penghasil bening terbesar di Sumatera Selatan. Iya, benar sekali Yon. Oke. Selanjutnya kita akan membahas, sebelumnya gini nih, kalau misalnya Yon nyebutin Pasar 16 Ilir, Suara teringat akan apa nih? Suasananya agak panas, ramai, macet, ibu-ibu belanja. Iya benar sekali. Emang kenapa sih Yon? Karena setelah ini kita akan membahas bagaimana situasi di Pasar 16 Ilir namun dari angle yang berbeda. Wah, luar biasa sekali. Penasaran banget. Ya? Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Kampungku. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Ya Suwarna, seperti yang saya tadi bilang bahwa hari ini kita akan membahas Pasar 16 Ilir namun dari angle yang berbeda. Apa yang membuat dia menjadi berbeda Yon? Nah, jadi biasanya kalau yang tadi seperti Suwarna bilang, kalau misalnya Pasar 16 Ilir itu terkenal akan crowdednya, masyarakat yang membeli maupun penjual yang sibuk satu sama lain ya. Benar sekali. Namun macetnya, panasnya ya. Di sini reporter kita Marhama akan membawa kita berkeliling menelusuri daerah Pasar 16 Ilir. Dengan sisi yang berbeda. Apa yang membuatnya menjadi berbeda? Mungkin pemirsa di rumah semakin penasaran, makanya kita langsung saksikan liputannya berikut ini. Gerobak yang penuh semen ini akan dibawa ke pelabuhan yang berjarak 30 meter dari sini. Kapal motor kayu yang mampu mengangkut barang seberat 70 ton sudah bersandar siap menunggu muatan. Menelusuri Pasar 16 Ilir memang membawa kita ke nuansa yang berbeda. Beda dengan melihat laut atau gunung yang indah. Di sini kita melihat betapa aneka ragamnya manusia dalam mencari kehidupan. Tengoklah sejumlah kuli panggul yang berlalu lalang. Tengok juga apa yang mereka panggul, aneka barang dan aneka rupa. Lupakan sejenak teori ekonomi yang menganalisa antara supply dan demand. Itu sudah hukum pasar, hukum penawaran dan permintaan. Kita ke 16 Ilir anggaplah mengunjungi sebuah kampung. Selain menikmati arsitektur yang kental dengan pengaruh Tiongkok, sejumlah rumah panggung terbuat dari kayu khas Sumatera Selatan masih ada di sini. Tetapi ornamen kekhasan dan sejarah kampung 16 Ilir ini seakan tenggelam dengan riuhnya pasar. Yang tampak terdengar hanyalah tawar-menawar
dan suara transaksi dan pergerakan manusia dan barang. Konon pasar yang sudah berkembang sejak pertengahan abad ke-19 ini mampu melakukan perputaran uang sekitar 65 miliar rupiah. Luar biasa bukan? 70% perputaran uang di Palembang ada di pasar 16 Ilir. Kembali ke ragam profesi, ramainya manusia mendorong aneka ragamnya kebutuhan. Tak hanya pergerakan barang keluar 16 Ilir, tetapi para pelaku usaha di 16 Ilir sendiri juga tak terlepas dari kebutuhan sebagai manusia. Bahkan termasuk tukang jamu keliling ini adalah bagian dari dinamika kehidupan pasar 16 Ilir. Jadi dari lorong ke lorong ini aja pagi ya. Sampai jam berapa biasanya? Di sudut lain, para penjual nasi juga sibuk menyiapkan dagangannya. Sebuah siklus ekonomi yang berada di 16 Ilir. Tak ketinggalan tukang sayur yang memanfaatkan badan jalan. Ketika matahari semakin meninggi, maka sebuah sinyal bahwa mereka juga harus pulang. Karena tempat ini bukanlah tempat resmi untuk berdagang. Ibu udah jualan di sini ya? Sampai sekarang kadang Pasar 16 Ilir memang pusat bisnis yang padat dengan perputaran uang. Tak hanya grosir pakaian, perlengkapan rumah tangga, serta aneka kebutuhan. Tengoklah tukang ayam. Desman mengais keberuntungan dengan deras pertukaran uang. Menampung beragam hasil ternak dari daerah jalur yang kembali menjualnya di pasar 16 Ilir. Ya banyak, ada ayam, ada bebek. Ya, kalau cak aku ini jual bebek baik kan, tidak ada ayam. Kalau masalah suplai-suplainya nih ada yang dari jalur, dari Musi, dari Tanjung Rajo. Kebanyakan dari jalur gitu nih masukkan. Berhubung ini lebaran, habis lebaran jalur lagi kosong. Jadi kebanyakan barang nih dari dusun, dari Musi kan. Nah, makanya barang stok yang sekarang ini lagi putus ini jadi harganya agak tinggi kan. Wajah pasar 16 Ilir sendiri sebetulnya sudah jauh berubah setidaknya dibanding dengan 30 tahun lalu. Dermaga yang cukup representatif dan lorong ini sebetulnya sudah berubah wajah. Yang dulu relatif kumuh, kini cukup rapi. Tentu serapi-rapinya pasar, kesemrautan pasar tak terelakkan. Mulai aktivitas tergantung dari keadaan barang. Kalau barang datang, ya tergantung dari keadaan barang itulah. Ya pusatnya kan di sini kan. Kalau ayam tuh yang datangnya dari daerah-daerah kan. Kalau saya yang aktivitasnya kan jualan ayam kampung khususnya. Ayam potong ada juga, kalau ada pesanan. Terlepas dari semua itu, inilah pasar 16 Ilir. Punya sejarah panjang hingga tempat perputaran miliaran uang. Dan berapa banyak orang yang mencari rezeki dari hiruk pikuk pasar ini. Menelusuri pasar 16 Ilir Palembang ini mengingatkan kita akan keagungan Tuhan. Ragam usaha, ragam profesi merupakan bukti nyata bahwa Tuhan telah mengatur rezeki makhluk ciptaannya. Tentu saja keragaman ini juga mengingatkan kita untuk tidak serakah. Karena keserakahan ini seakan menafikan jaminan Tuhan atas rezeki makhluknya. Saya Marhama. Wah, ternyata di pagi hari pun Pasar 16 Ilir itu sudah sibuk akan kegiatan masyarakat di sana ya. Iya, kayaknya emang hampir 24 jam aktivitasnya nonstop di 16 Ilir. Mungkin ya. Emang mungkin di sore hari ada kegiatan juga? Ada. Memang
sebagai pengunjung yang cukup rutin datang ke 16 Ilir, saya suka kalau ke sore hari itu ada bazar baju bekas. Oh iya betul, ya juga itu pernah sudah dengar sangat sih. terkenal sekali memang. Oh, jadi Dan di sana memang koleksi fashion saya memang banyaknya dari 16 Ilir sih. saya tahu banget ya, tahu banget karena rupanya salah satu penggiat beji juga di Iya daerah. benar sekali Yohan. Dan kabarnya, fun fact-nya adalah pasar 16 Ilir ini sudah ada sejak abad ke-19 gitu. Wah, udah lama banget. Udah lama ya. banget. Jadi memang cukup vital di Kota Palembang dan apa namanya tuh Dan juga tidak heran kan menjadi salah satu tempat masyarakat di Kota Palembang maupun masyarakat Sumatera Selatan. Iya, intinya banyak yang menggantungkan hidup di dalam sana. Betul sekali. Jadi memang cukup vital. Nah, Yohan, kita selanjutnya akan beralih ke liputan selanjutnya tentang semangat juang masyarakat di tengah pandemi ini. Bagaimana mereka dengan struggle-nya masing-masing. Iya. Kita akan melihat dari desa Pipa Putih, tepatnya ada di Ogan Ilir. Mungkin juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi COVID-19 yang memang karena kesulitan semua sepertinya Yohan ya. Apalagi sekarang ini di masa pandemi itu banyak sekali masyarakat yang pengusaha-pengusaha dari pengusaha besar maupun kecil itu gulung tikar gara-gara pandemi ini. Namun kita juga harus tetap semangat. Harus tetap semangat, benar. Jadi sebagai motivasi untuk masyarakat bisa langsung melihat liputan dari Desa Pipa Putih di Ogan Ilir berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kampungku, saat ini saya berada di Desa Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan. Desa ini merupakan pemekaran dari desa terdahulu, Desa Pegayut. Konon desa ini pada zaman Belanda dahulu dilintasi banyak sekali pipa putih yang akhirnya warga di sini sepakat menamakan desa ini menjadi Desa Pipa Putih. Desa Pipa Putih ini berbatasan langsung dengan Kota Palembang. Desa Pipa Putih ini merupakan salah satu desa miskin di Kabupaten Ogan Ilir. Untuk melihat lebih dekat potret desa ini bersama kita saksikan. Desa Pipa Putih merupakan desa pemekaran dari desa sebelumnya, Desa Pegayut. Nama Pipa Putih diambil dari banyaknya pipa putih yang berada di perut bumi desa itu yang telah ada sejak zaman Belanda. Desa Pipa Putih ini dihuni mayoritas penduduk asli Pemulutan dengan beragam pekerjaan yang ditekuni seperti berdagang, tukang jahit, atau pekerjaan lainnya. Di bawah kepemimpinan Kades Rudianto, Desa Pipa Putih ini tetap bertahan dengan keterbatasan dan keminiman ekonomi. Tentunya kesejahteraan masyarakat desa yang diutamakan dengan mengakomodir bantuan dari pemerintah pusat seperti bantuan langsung tunai, bantuan non-tunai, dan program Keluarga Harapan. Kekurangan ekonomi desa bukan menjadikan masyarakat Desa Pipa Putih hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Pada kenyataannya masyarakat tetap giat bekerja sesuai profesi mereka meski hanya dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Total keseluruhan desa masyarakat ini yang menerima bantuan dari pusat dan desa itu lebih kurang 541. Sedangkan jumlah KK kita lebih kurang 675. Inilah Desa Pipa Putih memang desa miskin. Nah, pada tahun ini kan anggaran dana desa kita berkurang, lebih kurang 200 lebih sekian. Keterbatasan dan keminiman ekonomi masyarakat memotivasi masyarakat untuk terus bekerja dengan beragam profesi yang dimiliki. Tampak beberapa masyarakat tanpa kenal lelah tengah berjuang mempertahankan nasib keluarga mereka, bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan masing-masing. LT ini sangat bagus lah, memang betul-betul melalui kepala desa disampaikan kepada masyarakat yang betul-betul yang miskin. Dengan demikian ya mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir. Ini adalah potret sebagian masyarakat yang bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19
dan dapat menginspirasi masyarakat desa lainnya dalam bekerja. Masyarakat berharap ada kehidupan yang lebih baik di masa depan, sehingga masyarakat desa Pipa Putih kembali bangkit dengan ekonomi yang lebih baik. Ya pemirsa, itu tadi liputan dari Desa Pipa Putih, Kabupaten Ogan Ilir. Ya memang kita melihat pandemi ini semoga cepat berakhir pastinya, Ya, tapi semoga. selagi masih pandemi ini masih banyak, masih ada dan masih ada di sekitar kita, kita jangan patah semangat, tapi Ya. tetap juga menaati protokol kesehatan Iya, supaya betul pandemi ini cepat sekali. berlalu, Iya, Yohan. betul sekali. Ya. Suwarna, Apa? selama 1 minggu ini nih, aku mau tanya kamu udah kemana aja? Liburan. Iya dong. Kemarin belum ada. Di kosan aja, Yohan. Sedih banget dengarnya ya. Ya karena memang kalau kita mau nyari opsi liburan yang adem-adem jauh harus ke pagar alam, keluar sih? kota. Kata siapa? Aduh, kalau Belum gitu. lagi pandemi. Kalau gitu berarti ini wajib nih hukumnya untuk aku ngasih tahu ke kamu. Apa tuh? Salah satu tempat wisata yang terbaru di Kota Palembang. Jadi di sini di daerah Kenten Laut itu ada tempat agrowisata buah dan bunga, taman bunga. Iya. Dan di sana itu banyak sekali jenis-jenis buah seperti melon. Ada anggur nggak? Ada dong, melon, timun suri, anggur, pokoknya macam-macam. Dan di sana uniknya selain bisa melihat, kita tuh bisa langsung memetik dan juga membeli dan merasakan nikmatnya buah tersebut. Pengen banget, Yohan. Itu bisa Penasaran? foto-foto nggak sih Bisa kita? banget dong. Bisa banget ya? Ya penasaran Gimana? Langsung aja, ini dia liputannya. Inilah agrowisata tanaman buah dan tanaman bunga yang saat ini tengah tren di kalangan masyarakat Sumatera Selatan. Wisata ini berlokasi di perbatasan Palembang dan Banyuasin, tepatnya di Kelurahan Kenten Laut. Aci, foto. Berwisata sambil memanen buah dapat Anda lakukan saat berkunjung ke sini. Hamparan tanaman buah seperti buah melon, timun suri, dan anggur siap memanjakan mata. Berbagai tanaman buah dan sayur yang ditanam sangat menarik perhatian warga yang datang. Karena buah melon yang berwarna kuning keemasan siap untuk dipanen. Saudara, dengan sedikit inovasi dan kreativitas, warga Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, mengubah kebun buah melon menjadi agrowisata yang dapat dikunjungi oleh warga Kota Palembang dan sekitar. Agrowisata ini menjadi alternatif warga untuk berwisata dengan keluarga, karena setiap pengunjung yang datang dapat langsung memetik buah yang diinginkan. Tahu dari mana lokasi ini, Pak? Dari media sosial. Media sosial ya? Bagaimana lihatnya, Pak? Lumayan sih. Untuk ngilangin stres di Stres rumah, ya? lumayan. Kesini sama siapa, Pak? Sama keluarga. Sama keluarga ya? Sama Tadi anak. dari sini tadi kemana lagi, Pak? Ini rencananya Taman Kelinci katanya. Taman Kelinci. Anak itu minta. Oh, iya. Makasih, Pak ya. Iya, Iya. Angci. Di era pandemi COVID-19 ini, pengunjung tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Wisata di Taman Buah dan Taman Bunga ini juga dapat menjadi wisata edukasi bagi anak-anak.
kita lihat awalnya cuma tanaman melon biasa gitu. Oleh karena pandemi ini coba kita buat seperti agrowisata gitu. Nah, rupanya mungkin responnya mungkin sangat bagus sekali gitu. Ya, makanya semuanya sangat gembira lah di sini macam itu. Oleh karena kebetulan kan momen ini kan kita nggak boleh kemana-mana kan, nggak boleh mudik, mudik. Nah, jadi rata-rata mereka cenderung datang ke kebun untuk berrekreasi gitu. Untuk menarik pengunjung, lokasi wisata ini ditata semenarik mungkin, sehingga menarik warga untuk datang berkunjung ke tempat ini. Akses menuju lokasi wisata ini memang masih perlu perhatian dari pemerintah, karena masih memprihatinkan. Karena bisa jadi lokasi ini menjadi destinasi wisata warga Sumatera Selatan. Nah, luar biasa Yon, terima kasih atas idenya lo. Sama-sama Suwarna. Baru tahu kalau di Palembang ada lokasi wisata yang nyaman dan ramah untuk keluarga. Iya, jadi nggak usah lagi bingung ya. Iya. Akhir pekan langsung ke sana. Yon, minggu ini ada langsung ngajak partner ya. Ada acara nggak? Aduh, langsung ngajak partner nih. Ketahuan banget sih jomblonya. Gak apa-apa, mungkin ini bisa jadi opsi karena memang bisa menjadi juga wisata edukasi, karena bagi keluarga yang ingin mengajak anaknya untuk melihat proses pertumbuhan dari buah-buahan ataupun bunga ataupun yang lainnya, kita bisa melihat di sana. Nah, Yohan, kita beralih ke liputan selanjutnya. Kita akan ngebahas tentang wisata lagi. Kita masih berwisata lagi. Wisata di mana tuh? Wisata di Kota Lubuk Linggau. Dan ini kayaknya kesukaan kamu deh. Kenapa tuh? Karena kita akan main air. Iya, asik banget. Aku tuh suka banget tahu kalau misalnya wahana-wahana air, terus wisata air itu lebih menyejukkan mata. Makanya ini pas banget buat Yohan, karena kita akan ngebahas tentang wisata Sungai Kasih yang ada di Kota Lubuk Linggau. Ya, bagi yang penasaran, ini liputannya. Kota Lubuk Linggau merupakan kota kedua terbesar dan terpadat penduduknya setelah kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan. Nah pemirsa, jika Anda tengah berada di Kota Lubuk Linggau, jangan sampai Anda lewatkan untuk mengunjungi salah satu objek wisata yang masih baru dan lagi viral, yakni Kampung Wisata Sungai Kasih. Untuk menuju ke lokasi wisata Sungai Kasih, pengunjung harus melalui jalan darat sekitar 15 menit dari pusat kota Lubuk Linggau. Dengan menyusuri jalan setapak, di kanan kiri jalan, kita akan melihat perkebunan kopi dan karet milik warga kampung setempat. Setibanya di lokasi objek wisata, mata pengunjung akan dimanjakan dengan hadirnya panorama yang indah serta aliran air sungai yang jernih. Pengunjung pun dimanjakan hamparan persawahan dikelilingi perbukitan. Sambil bermain air, berenang, serta menyusuri sungai dengan menggunakan pelampung ban. Segar itu, nah.
Jadi sesuai dengan budget masyarakat di sini, terus yang anak-anak muda juga senang dia main-main air, kan. Kalau dibandingkan wisata-wisata yang lain, rasanya wisata ini pas untuk berekreasi, nyantai, menenangkan pikiran, karena ada tempat-tempat duduknya enak di pinggir air kan. Alhamdulillah bagus, karena ini bersih, bisa kita untuk mandi ini kan. Bagi pengunjung yang telah menyusuri sungai dan ingin memilih makanan, di sini juga tersedia beragam kuliner khas. Di sini mandi, makan-makan. Iya, dia kan beranyut. Ya. Tapi masih dijaga kelestarian sungai ini ya? Masih lah asli ini. Iya. Tidak ada buatan bukan, ini asli alam. Alam ya. Iya. Jadi kita dengan adanya ini Bu, adalah ya berkah kita ya buat Ya. kita. Objek wisata Sungai Kasih ini menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat dengan keindahan panorama alam serta kejernihan air Sungai Kasih. Kami lihat di Kelurahan Lubuk Tanjung ini sendiri ada salah satu tempat yang belum pernah diketahui oleh masyarakat sekitar ataupun dari luar kota, yaitu Sungai Kasih. Nah, maka dari itu kami dari Karang Taruna dan Pemuda Kelurahan Lubuk Tanjung berinisiatif membuka wisata yang asri dan masih bernuansa alam, yaitu Sungai Kasih ini. Keberadaan wisata Sungai Kasih akan menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kota Lubuk Linggau. Selain menjadi kampung wisata yang menarik untuk dikunjungi masyarakat dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Selatan. Ya pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit kami menemani pemirsa berkeliling ke tempat wisata yang ada di Sumatera Selatan. Iya, walaupun hanya berkeliling dalam layar kaca, tapi semoga tetap bisa mengobati rasa rindu pemirsa yang ada di rumah terhadap kampung halamannya. Iya, betul sekali. Dan juga kami ingatkan kepada para pemirsa yang ingin kampungnya diekspos, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Iya, juga untuk pemirsa di rumah jangan bosan-bosan untuk terus ikuti program Kampungku setiap Selasa pukul 5 sore sampai 6 sore. Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah terus saksikan Kampungku dan jangan bosan-bosan untuk berwisata di Sumatera Selatan. Akhir kata saya Suwarna Rahmat Putra. Dan saya Yonus Mir, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.